heboh, jalinan cinta Thorik Halilintar dan Fuji Utami kandas membuat publik penasaran. Sekalipun warganet seolah sudah menduga jika kisah asmara Thorik Fuji tak bertahan lama. Namun publik tak menduga bila keduanya memilih putus setelah 1 tahun mereka mengaku jadian. Dan yang menarik, Thorik memutuskan untuk memberitahu halayak soal kandasnya kisah cintanya melalui media sosial. Thorik sedikit, Thorik gimana nih menanggapi hubungannya dengan Fuji, Thorik gimana supportnya nih, banyak yang support Thorik tadi. Iya, makasih ya. Belum bisa berpendapat. Iya, aku udah nanya sama Uti dan Thorik juga udah ke mama papa katanya ya udah fix katanya gitu. Aku sama Thorik juga masih baik-baik aja hubungannya. Thorik kan orang baik juga, jadi putusnya baik-baik gitu loh. Selain Thorik, Fuji Utami yang ditemui juga memilih bungkam dan berlalu dari hadapan media. Fuji gimana Fuji? Uti? Nggak konten doang, itu bener-bener pacaran dan itu emang beneran pakai hati. Jadi pas lagi putus juga sama-sama saling sakit sih. Dan untuk masalahnya aku juga benar-benar nggak bisa kasih tahu dan benar-benar ini personal gitu. Intinya doa dari udah sendiri buat Doa buat Thorik semoga jadi orang baik. Kalau misalnya emang nggak cocok sama adikku, ya let it go aja gitu. Dan untuk Uti juga kalau nggak cocok juga let it go gitu. Yang penting sama-sama putusnya baik-baik lah. Kan udah dewasa ya kan gitu. Jangan sampai ada kekerasan dalam hal itu, jangan sampai ada pengkhianatan dalam hal itulah intinya doa cintanya. Ya sama-sama. Jodoh udah diatur sama yang Maha Kuasa ya. Iya, jodoh udah diatur bener, betul gitu. Terima kasih ya. Dan Thorik kesini nggak ada? Iya, kesini ada. Tapi pernah. Dah foto dulu dah. Datang dong. Udah dong. Bingung ya. Aku bingung kalau gitu. Terima kasih ya. Uti. Si Uti galau, si Thorik juga aku denger juga galau gitu loh. Jadi sama-sama galau, tapi ya semoga baik-baik aja semuanya intinya. Itu kan namanya juga orang pacaran ya, nggak mungkin semuanya diceritain gitu loh. Diceritain gimana, maksudnya nggak dan akan panjang lebar. Jadi pasti gambaran besarnya aja dan dimana ya kalau nggak ada perasaannya udah kurang seret, ya jangan paksain gitu loh. Bener nggak tahu, tapi udah ah? Nah kalau itu kan katanya sih iya, aku juga nggak tahu nih. Ya kalau pas lagi ulang tahun Thorik ya kan sesuai dengan dia EG-nya gitu loh, emang udah nggak pacaran lagi gitu. Cuman ya sebetulnya waktu itu masih ada haling perasaan, cuman aku juga bingung sih, aku nggak mau tanya terlalu dalam karena kan ini juga proses mereka gitu loh. Karena mereka juga udah dewasa, aku nggak bisa ikut campur karena mereka udah dewasa. Kalau aku ikut campurin mereka kayak anak kecil gitu loh. Aku nggak mau karena menurutku mereka udah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Paling aku cuma bisa bantu kalau misalnya curhat atau gimana, tindakannya gimana, kecuali emang ada kekerasan dalam pacaran itu. Tapi Dan yang menarik, beberapa jam setelah Thorik memposting curahan hati soal kisah cintanya dengan Fuji berakhir, keluarga Fuji muncul dan menanggapi dengan tenang. Bahkan Haji Faisal dan Franz Faisal berusaha menjelaskan bagaimana jalinan cinta Thorik dan Fuji selama ini. Saya sudah tidak ada lagi, mereka sudah saya anggap anak keduanya. cuman mungkin ada permasalahan yang lainnya, aku juga nggak mau tanya terlalu dalam karena kan ini juga proses pendewasannya Uti dan Thorik gitu loh. Pacaran itu kan ada proses pendewasannya juga di situ menurut aku. Dan ya kita juga nggak bisa terlalu ikut campur juga dalam masalah percintaan mereka. Kalau mereka masih nggak ada perasaan atau gimana, aku juga kurang paham ya gitu loh.
Faisal dan Franz terdengar enggan menjelaskan penyebab kandasnya cinta Thorik dan Fuji. Ayah dan kakak Fuji itu berusaha berhati-hati menjawab sejumlah keraguan publik soal kandasnya cinta Thorik Fuji. Maklum, usai pengumuman putus, tak lama kemudian keduanya terlihat bersama. Walau Thorik beralasan masih menjalin hubungan baik, namun kehadiran Thorik di acara syukuran rumah baru keluarga Fuji tetap menimbulkan banyak tanya. Kami atas nama terutama saya bersama Haji Faisal, terima kasih dan juga berterima kepada kita semua yang telah meluangkan waktu datang ke tempat kami ini mendengarkan. Beli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Besok jam 2. Aku ada tiket. Dokter. Dapatnya belum dikabarin? Mau ikut nonton kita nggak besok? Besok kan? Iya ikut. Ada olahraga. Semangatin dong bawa bunga ya, tapi bunga ini. Bunga yang gede. Tapi kamu Enggak. Belum bisa. Tapi Bentengan. aku bisa poli bisa. Oh, slow. Lupa kok. Sobek. Sobek. Ih, Nanti besok diikat. Tor, kamu harus Sakit ini. nggak? Sakit ini kali. Tahu salah. Sengaja. Nggak tahu. Kenapa muka aku merah? Kenapa kayak merah? Coba lihat. Karena malu samping tadi. Kalau kalian kan lagi jantungan tuh kalau ketemu tuh kayak nyaman gitu kan, nyaman kan? Nyaman. Ini sosok abang yang aku butuhkan, bukan Ai. Gimana pendapat Ai? Sekarang guys. Ai sama Thorik. Ini kalian berdua yang panas, kenapa panas sampai ke rumah sakit? Apa kalian berdua dingin? Enggak bisa aja. Kita kulkan bro. Apa hangat? Cool. Tofu sejati. Tofu. Salam besti. Tofu. Yeay. Tofu sejati. Sulit. Lupakan. Sini dong, Dek. Apalagi Sini. Thorik, ngomong dong Siri, bawa apa nih Thorik nih buat rumah baru Pak Haji, Thorik? AC. Bawa apa nih Thorik? Bawa AC. Kayaknya berkesan nih. Biar makin adem ya. Biar makin adem ya. Betul. Sedikit Thorik, ngomong dulu Thorik. Nih masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taruh depan aja kali ya. Kan kita masih berhubungan. Aplikasi juga nggak atau ngobrol gitu Thorik? Sepertinya Thorik dan Fuji belum siap berpisah. Sebab selama 1 tahun ini, keduanya memilih pamer kemesraan. Hingga puncaknya, Thorik Fuji liburan bareng di Pulau Dewata pada awal tahun ini. Jika benar keduanya putus, berarti kebersamaan di Bali menjadi kemesraan yang terakhir. Namun Thorik Fuji tetap terlihat tenang dan bersama di rumah baru keluarga Faisal belum lama ini. Sejauh ini kan si Fuji kalau pulang kan si Thorik kan 2 hari yang lewat datang. Si Fuji datang juga kan, mereka si Thorik masih seperti biasa ke sini, belum ada, artinya tidak ada permasalahan antara saya dengan kami dengan dia, nggak ada. Saya merasakan mereka berdua ini hanya ngambekkan aja perasaan saya. Tapi ada yang mengatakan putus, saya juga bingung. Kenapa? Karena si Thorik juga berapa hari yang lewat sini. Masih ketawa di sini, bukan di rumah sana. Habis di rumah sana ke sini dia. Wah, kalau itu aku nggak tahu. Kalau misalnya merestui atau tidak merestui,
Jujur aku tidak tahu, dan juga kan Uti emang belum ketemu kalau nggak salah sama keluarga Halilintar, kecuali Atta Halilintar ya gitu. Di sisi lain, keluarga Fuji seolah tak terpengaruh dengan heboh kisah cinta Torik Fuji yang kandas. Keluarga Fuji justru menggelar syukuran rumah baru. Namun demikian, namun sekarang bukan saya tidak bersyukur, saya bersyukur, berterima kasih. Tetapi kehilangan anak bagi saya itu sangatlah pedih, sangat pedih bagi saya. Karena saya bagaimana membesarkan dia itu, ya istilahnya dengan keringat, air mata, semuanya saya lakukan. Karena anak saya yang pertama ini, kalian lihat aja dari bodinya, bisa kalian lihat. Bodinya sejak kecil memang ini anak berbeda. Kenapa? Kehadiran adik Atta Halilintar di rumah Fuji yang sudah menjadi mantan usai pengumuman putus melalui media sosial tentu menimbulkan tanya. Benarkah jalinan cinta Torik Fuji berakhir? Jika melihat kebersamaan mereka, mungkinkah kandasnya cinta mereka hanya bagian dari konten? Nggak konten doang, itu benar-benar pacaran dan itu emang beneran pakai hati. Jadi pas lagi putus juga sama-sama saling sakit sih. Dan untuk masalahnya aku juga benar-benar nggak bisa kasih tahu, dan benar-benar ini personal gitu. Doa buat Torik semoga jadi orang baik. Kalau misalnya emang nggak cocok sama adikku, ya let it go aja gitu. Dan untuk Uti juga kalau nggak cocok juga let it go gitu. Yang penting sama-sama putusnya baik-baik lah. Kan udah dewasa ya kan gitu. Jangan sampai ada kekerasan dalam hal itu, jangan sampai ada pengkhianatan dalam hal itulah. Uti ini bukan karena komentar netizen, karena tentang apa-apanya. Cuma emang karena mungkin satu sama lainnya aja gitu loh. Dan ini personal banget buat mereka katanya. Si Uti sampai bilang begitu, ini masalahnya personal banget. Jadi nggak bisa diceritain juga gitu. Kayak kalian misalnya punya adik atau kakak, kalau misal pacaran, kalau misal putus nggak mungkin kita paksakan buat balikan lagi gitu loh. Ya kalau yang perlu saya sampaikan, ya mudah-mudahan mereka, ya saya tidak bisa menyampaikan kepada satu orang, artinya kepada mereka berdua. Mudah-mudahan mereka kedua kembali lagi, kembali bersatu. Itu saja sih harapan saya. Kemudian harapan saya setelah mereka melalui perjalanan pacaran selama 1 tahun ini, nah sekarang mereka putus yang tidak jelas penyebabnya dan juga tidak ada persoalan yang berat. Nah saya berharap mudah-mudahan mereka kembali bersatu dalam waktu.